Guys, kembali di my YouTube channel Jojo Chandra 26. Kali ini saya akan membahas tentang coronavirus atau COVID-19. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya supaya tidak tertular coronavirus? Penasaran? Oke, untuk itu kalian jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi karena untuk mendukung channel ini. Oke. It's on 40 in my record. Bitches change, they act like I ain't all this. Getting money, nigga, that my focus. Oke, bahwa kita ketahui, tahun 2020, Indonesia dan dunia mendapatkan wabah penyakit yaitu coronavirus. Kita ketahui coronavirus itu dikenal sebagai novel coronavirus atau COVID-19. Penyakit ini adalah penyakit infeksi SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi global dunia, sehingga menjadi permasalahan yang sangat serius. Pemerintah turun melakukan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan COVID-19 dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. COVID-19 ini tumbuh mencari inangnya dan membelah diri yang begitu banyak. COVID-19 ini bisa terjadi pada setiap golongan usia. Dan usia yang paling rawan terkena COVID-19 ini rata-rata adalah bayi balita, anak-anak, ibu hamil, dan juga lansia. Nah, biasanya gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini dari gejala ringan sampai gejala berat. Seperti batuk, seperti kalian mengalami demam, terus sesak, tenggorokan merasa gatal atau nyeri tenggorokan, lemas, lesu, turunnya nafsu makan, sampai diare. Saya akan membagikan 5 tips cegah tertularnya COVID-19. Tips yang pertama adalah kalian harus makan makanan sehat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya adalah konsepnya itu adalah makanan-makanan yang seimbang. Nah, makanan seimbang ini adalah makanan yang tersusun dari makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang di dalamnya sesuai dengan jumlah, jenis, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan perlu diperhatikan harus beraneka ragam juga, bervariasi, dan memperhatikan aktivitas fisik dan berat badan ideal kalian. Nah, kenapa sih harus beraneka ragam? Nah, karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung zat gizi yang lengkap, kecuali ASI atau air susu ibu yang diberikan pada bayi atau balita 0-6 bulan dan selanjutnya diberikan MPASI. Dan juga kalian ketahui kenapa harus sesuai dengan porsi, karena harus sesuai dengan porsi itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa yang kita makan yang masuk harus sesuai dengan porsinya dan ditambahi dengan kita melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya makanan apa saja yang sebagai sumber karbohidrat. Jadi untuk gizi seimbang itu harus ada makanan-makanan yang mengandung sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat ini adalah makanan pokok yang contohnya seperti makan setiap hari, ada nasi, ada roti, kentang, ubi, bisa singkong, mie, dan lain-lain. Dan juga kalian harus mendapatkan makanan sumber protein. Sumber protein ini didapatkan dari dua, ada dari protein hewani dan protein nabati seperti ikan, daging, tempe, kacang-kacang, dan lain-lain. Dan sumber lemak kalian juga dapatkan bisa dari minyak, bisa dari santan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada dari vitamin dan mineral. Kalian bisa mendapatkan ini dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, tips kedua yang saya dapat berikan adalah dengan meningkatkan asupan protein dan meningkatkan asupan vitamin mineral. Harus tinggi nih vitamin dan mineral. Protein
berfungsi sebagai memperbaiki jaringan tubuh atau sel-sel yang telah rusak. Protein ini sebagai tulang punggung dari mekanisme pertahanan tubuh, karena antibodi dan sel yang berfungsi menjaga kekebalan tubuh terbuat dari protein. Kalian bisa dapatkan dari vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral untuk cegah corona ini yang paling dibutuhkan adalah vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan mineralnya ada zinc. Kita akan bahas vitamin A. Vitamin A memperkuat dan mengatur salah satu organ kekebalan tubuh yang paling penting, yaitu kulit, saluran pencernaan. Vitamin A ini bisa kalian dapatkan paling banyak di sayuran yang berwarna hijau, oranye atau merah seperti wortel, seperti jambu, seperti ubi, seperti kangkung, paprika, alpukat, dan lain-lain. Nah, kebutuhan vitamin A ini per hari itu 650 RE. Selanjutnya kita ke vitamin C. Vitamin C memiliki kemampuan untuk menjaga kekebalan tubuh, bahkan berfungsi sebagai yang utama. Vitamin C dapat merangsang pembentukan antibodi yang mengikat racun berbahaya sebelum menghancurkannya. Karena tubuh tidak banyak menyimpan vitamin C dapat didapatkan dari zat gizi dari makanan seperti jadi vitamin C kalian bisa dapatkan dari jeruk, stroberi, jambu, pepaya, mangga, dan masih banyak lagi. Selain itu, kalian juga membutuhkan vitamin E. Vitamin E ini berfungsi untuk membantu vitamin C untuk menjaga kesehatan dan sebagai sumber antioksidan. Nah, vitamin E ini terdapat dari bahan makanan seperti kacang-kacangan, sereal, minyak sayur, biji bunga matahari, alpukat, dan lain-lain. Dan mineral yang kalian butuhkan adalah zinc. Zinc ini berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh. Zinc ini juga berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, makanan yang mengandung zinc itu banyak terdapat pada daging, pada unggas, pada makanan seafood, pada telur, dan kacang-kacangan, dan makanan yang lainnya juga. Oke, dan juga kebutuhan zinc itu adalah per hari itu hanya 20 mg. Nah, dan tidak dianjurkan mengonsumsi suplemen zinc yang berlebih, karena ini dapat beresiko untuk mengurangi imunitas kalian. Secara umum, kebutuhan kalian sehari-hari itu kalian harus memenuhi energi sebanyak 30-35 kalori per kilogram berat badan per hari. Kalian juga harus membutuhkan protein sebanyak 10-15% dari kebutuhan energi total, lemak sebanyak 20-25 dari energi total. Kalian juga membutuhkan karbohidrat sebanyak 50% dari energi kebutuhan total, dan kalian juga bisa menambahkan suplemen atau juga menambahkan madu atau juga menambahkan kurma. Dan tips yang ketiga yang kalian harus praktekkan adalah menjaga kebersihan nih. Nah, menjaga kebersihan itu supaya kalian tidak mudah terserang sakit, apalagi kalian terpapar infeksi. Nah, kalau kalian terpapar infeksi, daya tahan tubuh kalian itu akan menurun, sehingga kalian itu mudah sakit, seperti kalian bisa sakit diare, metabolisme kalian meningkat, nafsu makan kalian menurun. Nah, jadi pentingnya itu menjaga kebersihan. Nah, salah satu tahap atau langkah yang kita bisa ambil menjaga kebersihan itu adalah dengan cuci tangan. Oke, cuci tangan ini kalian bisa terapkan dengan menggunakan air mengalir, ataupun kalau tidak ada kalian bisa menggunakan hand sanitizer kalau tidak ada sumber airnya, seperti itu. Oke, jadi ada tips ketiga udah, sekarang tips keempat. Tips keempat itu adalah kalian harus melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini kalian bisa melakukan dengan yang ringan maupun yang berat. Nah, aktivitas ini berolahraga apapun itu. Kalian mau jalan, mau main bola, mau gym. Tapi kalau untuk saat ini COVID, mungkin gym atau tempat pusat olahraga tutup. Jadi kalian bisa berolahraga di rumah seperti senam dan lain-lain. Mungkin kalau kalian lagi sibuk di tempat kerja, kalian bisa olahraganya mungkin selalu bergerak. Jadi biasanya kalian menggunakan lift, jangan menggunakan lift. Jadi kalian harus banyak bergerak, banyak bakar kalori.
Selanjutnya tips yang terakhir nih adalah dengan cara istirahat yang cukup dan juga mengkonsumsi air supaya kalian tidak dehidrasi. Nah, istirahat yang cukup ini minimal 8 jam per hari dan minum air sebanyak 8 gelas per hari. Nah, itu adalah 6 tips saya untuk mencegah Anda dari coronavirus. Jadi kalian harus tetap menjaga kebersihan, ikut membantu pemerintah untuk memerangi coronavirus ini. Kita bersama-sama safety, harus diam di rumah, dan juga kalian harus beraktivitas seperti biasanya, dengan juga yang penting menjaga jarak atau physical distancing seperti itu. Itulah tips saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye. Sing with yes I do for me.